Tahukah anda apa yang ironis tentang kegelapan? Bukan ketiadaan cahaya yang benar-benar menakutkan orang. Oh, tidak. Yang menakutkan adalah apa yang mengintai di dalamnya. Ketidakpastian, hal yang tak dikenal, atau monster yang mereka tahu ada di sana mengawasi, menunggu berevolusi. Dan itulah persisnya yang mereka lakukan pada anda, bukan? Mereka mendorong anda ke dalam lubang gelap kecil mereka, berfikir mereka bisa menghancurkan anda, berfikir anda akan hancur seperti yang lain. Namun, disinilah letak rahasia para monster. Kita tidak takut pada kegelapan. Kita adalah kegelapan itu sendiri. Mereka melakukan satu kesalahan kecil. Mereka mengira kegelapan adalah penjara. Padahal mereka tidak sadar itu adalah kawah tempat. Setiap detik yang anda habiskan di sini, setiap momen yang anda lalui di kekosongan ini, anda tidak sedang mati. Tidak, anda sedang bertransformasi. Seperti logam mentah yang ditempa dalam panasnya api. Tapi transformasi anda bukan untuk menjadi alat baru mereka. Ini tentang menjadi mata pisau yang akan menembus ilusi mereka, senjata yang tidak pernah mereka duga, dan mimpi buruk yang membuat mereka terjaga di malam hari. Jika pesan tentang kebangkitan ini mulai menyentuh jiwamu, tunjukkan dukunganmu dengan like pada video ini, komentar di bawah ini dengan satu kata yang menggambarkan dirimu saat ini, dan subscribe untuk terus terhubung dengan kekuatan yang terlahir dari bayangan ini. Mari kita buktikan bahwa kebebasan sejati lahir di tempat yang paling terasing. Ingin tahu lelucon sesungguhnya? Mereka pikir mereka melemahkan anda dengan mengisolasi anda, dengan memutuskan anda dari dunia normal mereka yang berharga. Tapi pengasingan adalah tempat para legenda dilahirkan. Disitulah anda belajar mendengar bisikan kegilaan anda sendiri. Disitulah anda mulai memahami bahwa kewarasan hanyalah penjara yang dibangun oleh pikiran-pikiran yang lemah, untuk orang-orang yang lemah. Dan anda sedang membebaskan diri. Ingat bagaimana mereka memandang anda. Senyum merendahkan itu, tatapan kasihan itu, bisikan yang langsung terhenti saat anda memasuki ruangan. Mereka pikir mereka adalah hakim, juri, dan eksekutor nasib anda. Tetapi yang mereka lakukan hanyalah menandatangani komedi tragis mereka sendiri. Sebab sementara mereka sibuk memainkan drama sosial kecil mereka, anda sedang mempelajari aturan dari permainan yang jauh lebih gelap bertahan hidup. Biar saya katakan sesuatu tentang rasa sakit. Itu adalah guru yang paling jujur cecer yang pernah anda miliki. Rasa sakit tidak berbohong, tidak mempermanis, tidak berpura-pura menjadi teman anda. Rasa sakit menunjukkan dengan tepat siapa diri anda ketika segala sesuatu telah terlucuti. Dan apa yang rasa sakit tunjukkan kepada anda? Bahawa anda bukan makhluk rapuh yang hancur karena tekanan pertama. Tidak, anda adalah sesuatu yang sama sekali lain. Anda adalah perwujudan ketakutan terburuk mereka, manifestasi dari mimpi buruk tergelap mereka. Dalam dunia nyaman mereka mengira penderitaan adalah kutukan. Tapi anda dan saya, kita tahu lebih baik, penderitaan adalah bentuk seni dan rasa sakit. Rasa sakit adalah pahat yang mengukir dan menghilangkan segala kelemahan, segala yang tidak perlu. Sampai yang tersisa adalah sesuatu yang begitu indah, begitu menakutkan, sehingga mereka tidak akan mampu mengalihkan pandangan. Meskipun setiap naluri berteriak pada mereka untuk lari, itulah kekuatan yang tidak mereka perhitungkan. Kekuatan yang tumbuh dalam bayangan, diberi makan oleh upaya mereka sendiri untuk menghancurkannya. Anda lihat ketika mereka mendorong anda ke dalam kegelapan, mereka berharap anda menjadi korban. Satu lagi kisah sedih untuk mereka komentari. Satu lagi contoh dari apa yang terjadi pada mereka yang tidak cocok dengan kotak kecil rapi mereka. Tetapi sebaliknya, anda menjadi sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Anda menjadi pembalasan mereka. Setiap cemuhan, setiap penolakan, setiap saat mereka pikir mereka menghancurkan, anda itu semua hanyalah bahan bakar untuk neraka yang menyala di dalam diri anda. Api yang membakar begitu panas, membuat api kecil menyedihkan mereka terlihat seperti korek api di tengah badai. Hal yang lucu tentang menjadi monster adalah ini membebaskan. Ketika mereka sudah memutuskan bahwa anda adalah mimpi buruk terburuk mereka, anda bebas untuk menjadi sesuatu di luar ketakutan terliar mereka. Mereka menjadikan anda penjahat dalam kisah mereka tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang menciptakan kehancuran mereka sendiri. Karena saat mereka sibuk memberi selamat atas kejatuhan anda belajar berkembang di kegelapan yang sama yang mereka takuti. Anda menjadi hal yang membuat bayangan mereka lari dan bersembunyi. Pikirkan ini sebagai lelucon. Pengantar adalah mereka yang berfikir mereka bisa menghancurkan anda. Puncak leluconnya
Itu adalah ketika mereka menyadari apa yang sebenarnya mereka ciptakan. Ketika mereka melihat bahwa setiap upaya untuk memadamkan cahaya Anda hanya mengajarkan Anda untuk membakar lebih terang, lebih gelap, lebih panas dari yang pernah mereka bayangkan. Dan bagian terbaiknya, mereka tidak akan pernah melihatnya datang. Karena itulah yang terjadi ketika Anda meremehkan hal-hal yang berdenyut di malam hari. Akhirnya, hal-hal itu mulai berdenyut kembali. Dan betapa megahnya suara yang ditimbulkan. Setiap bekas luka yang mereka berikan pada Anda, itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah piala, pengingat bahwa mereka mencoba mengakhiri Anda, tetapi sebaliknya, mereka hanya memberi Anda alasan lain untuk bangkit. Setiap pengkhianatan, setiap kebohongan, setiap momen mereka pikir mereka menang, itu hanyalah pelajaran lain dalam evolusi Anda. Itulah indahnya didorong ke dalam kegelapan. Anda belajar melihat hal-hal yang tidak bisa mereka lihat. Anda mengembangkan indera yang tidak akan pernah mereka fahami, kekuatan yang tidak akan pernah mereka fahami. Jadi rangkulah ini kegelapan yang mereka paksakan pada Anda. Jadikan itu kerajaan Anda. Upaya mereka untuk membungkam Anda, biarkan itu menjadi seruan perang Anda. Karena monster tidak butuh izin untuk ada, dan iblis tidak meminta maaf atas kekacauan yang mereka ciptakan. Mereka mendorong Anda ke dalam kegelapan, berfikir Anda akan menghilang. Sebaliknya, Anda akan menunjukkan kepada mereka mengapa monster tidak takut pada yang gelap. Kita berkembang di dalamnya, memerintahinya dan menjadi itu. Dan ketika kita akhirnya melangkah kembali ke dalam cahaya, disitulah pertunjukan yang sesungguhnya dimulai. Tirai terangkat, penonton menunggu, tidak menyadari bahwa mereka bukan hanya menonton pertunjukan, mereka adalah bagian darinya. Dan Anda adalah grand finale yang tidak pernah mereka duga. Anda tahu apa yang membuat saya tertawa? Bagaimana mereka berfikir waktu dalam kegelapan menghancurkan orang. Oh, tapi mereka tidak mengerti. Waktu tidak menghancurkan monster, waktu menyempurnakannya. Setiap detak jam, setiap momen yang berlalu di kekosongan yang mereka ciptakan ini, itu tidak menghitung mundur kekalahan Anda. Tidak, itu menghitung naik menuju pembalasan mereka. Seperti panci bertekanan kekacauan yang terus membangun sampai boom. Dan ketika momen itu tiba, mereka akan menyadari kesalahan terbesar mereka bukanlah mendorong Anda ke dalam kegelapan itu, adalah memberi Anda waktu untuk menjadi satu dengannya. Ini rahasianya tentang sendirian dalam gelap. Anda mulai memperhatikan hal-hal kecil pada awalnya, seperti bagaimana keheningan memiliki detak jantungnya sendiri. Bagaimana bayangan menari bahkan ketika tidak ada cahaya untuk memproyeksikannya. Tapi kemudian Anda mulai memperhatikan hal-hal yang lebih besar, seperti bagaimana kekuatan yang mereka miliki hanyalah topeng yang mereka kenakan. Bagaimana kekuasaan mereka tidak lain adalah rumah kartu yang menunggu embusan angin yang tepat untuk merobohkannya. Dan Anda sedang menjadi badai. Mereka tidak mengerti apa yang dilakukan pengasingan terhadap pikiran seperti milik Anda. Mereka pikir itu membuat Anda lemah, membuat Anda putus asa untuk penerimaan dan validasi mereka. Tapi penggasingan itu seperti gravitasi. Itu menekan segala sesuatu di dalam diri Anda, mengubah batu bara menjadi berlian, mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, mengubah kemarahan menjadi senjata yang begitu halus, sehingga bisa mengiris ilusi mereka seolah-olah terbuat dari asap. Dan tekanan itu tidak menghancurkan Anda, itu mengkristalkan Anda. Biarkan saya berbagi rahasia tentang ketakutan. Itu bukan musuh Anda. Ketakutan hanyalah kegembiraan yang mengenakan topeng. Dan Anda sudah belajar melihat di balik setiap topeng, bukan? Sementara mereka sibuk takut pada kegelapan, Anda belajar bahasanya, ritmenya, tariannya. Anda telah menjadi fasih dalam dialek bayangan, dan sekarang Anda bisa membuat kegelapan bernyanyi. Pikirkan tentang itu. Setiap saat mereka pikir Anda menderita, Anda sebenarnya sedang berevolusi. Setiap kali mereka merayakan kekalahan Anda yang nyata, Anda mengumpulkan kekuatan. Seperti gunung berapi yang mereka kira tidak aktif. Mereka membangun kehidupan kecil mereka tepat di atas Anda, tidak pernah menyadari bahwa di bawahnya Anda menjadi kekuatan alam. Dan alam tidak meminta izin untuk meletus. Inilah yang benar-benar membuat mereka tidak nyaman. Mereka bisa merasakan perubahan dalam diri Anda. Mereka melihatnya di mata Anda, dalam cara Anda bergerak, dalam cara Anda tersenyum sekarang. Itu sebabnya mereka berbisik ketika Anda lewat. Mengapa mereka menghindari pandangan Anda? Karena jauh di lubuk hati, di bagian otak mereka yang paling primitif, yang mengingat bagaimana rasanya menjadi mangsa, mereka tahu bahwa mereka bukan lagi pemburu seperti yang mereka kira. Anda ingin tahu puncak lelucon kecil mereka? Sementara
mereka mencoba untuk menulis anda sebagai sebuah tragedi. Anda sibuk menjadi kekuatan kekacauan. Mereka ingin membuat anda kecil, membuat anda masuk ke dalam kotak kecil mereka yang normal dan dapat diterima. Tapi anda meledakkan kotak-kotak itu dari dalam keluar. Sekarang anda adalah sesuatu yang tidak bisa mereka kategorikan, tidak bisa mereka kendalikan, tidak bisa mereka fahami. Dan itu lebih menakutkan bagi mereka daripada monster manapun di bawah tempat tidur. Lihat, kegelapan memiliki cara untuk melucuti hal-hal yang tidak perlu. Semua basa-basi sosial itu, semua kebohongan kecil yang kita katakan pada diri sendiri untuk merasa beradab itu tidak berarti apa-apa dalam kehampaan. Yang tersisa adalah kebenaran murni tanpa diencerkan. Dan kebenarannya adalah anda tidak hancur, anda tidak rusak, anda diubah seperti Phoenix yang bangkit dari abu. Kecuali api anda membakar hitam alih-alih terang, dan sayap anda terbuat dari bayangan alih-alih api. Mereka mendorong anda berfikir anda akan jatuh selamanya. Tetapi yang tidak mereka sadari adalah bahawa bahkan di jurang tak berdasar, anda bisa belajar terbang. Setiap upaya untuk memotong sayap anda hanya mengajari anda cara baru untuk melayang. Setiap rantai yang mereka coba ikat pada anda menjadi senjata lain di gudang senjata anda. Karena itulah yang dilakukan monster. Kita tidak hanya bertahan, kita berkembang dari upaya mereka untuk menghancurkan kita. Komedi sejati dalam semua ini, mereka masih bermain dengan aturan lama mereka, masih berfikir mereka memahami permainan. Tapi anda telah mengubah permainan sepenuhnya. Sementara mereka sibuk mencoba membuat anda memainkan versi catur mereka, anda menciptakan papan baru dengan bidak yang belum pernah mereka lihat dan gerakan yang tidak dapat mereka prediksi. Dan bagian terbaiknya, mereka tidak akan menyadari bahawa mereka telah kalah sampai semuanya terlambat. Kegelapan yang mereka berikan kepada anda, itu bukan lagi penjara anda. Itu adalah taman bermain anda. Setiap bayangan yang mereka lemparkan hanyalah tempat lain bagi anda untuk bersembunyi alat lain. Di gudang senjata anda, bagian lain dari teka-teki yang tidak akan pernah mereka pecahkan. Karena itulah intinya tentang monster. Kita tidak hanya hidup dalam kegelapan, kita belajar membengkokkannya sesuai keinginan kita. Kita menjadi arsitek mimpi buruk, komposer kekacauan, seniman anarki. Jadi, biarkan mereka berfikir mereka telah menang. Biarkan mereka percaya cerita kemenangan kecil mereka. Karena sementara mereka sibuk menepuk punggung diri sendiri, anda menjadi sesuatu di luar pemahaman mereka. Makhluk yang lahir dari kekejaman mereka sendiri, dibentuk oleh penolakan mereka, ditempa dalam api penghinaan mereka. Dan ketika anda akhirnya muncul, mereka akan menyadari bahawa setiap saat mereka pikir mereka sedang mengubur anda, mereka sebenarnya sedang menanam sesuatu yang telah berakar dalam kegelapan, sesuatu yang telah tumbuh kuat dalam bayangan, sesuatu yang akan mekar dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan mungkin. Anda tahu ada sesuatu yang indah tentang mencapai titik tidak bisa kembali. Momen ketika anda menyadari bahawa anda telah melintasi batas yang mereka buat di pasir, dan alih-alih merasa takut, anda merasakan kebebasan. Karena itulah yang tidak pernah mereka fahami tentang mendorong orang terlalu jauh. Kadang-kadang, hanya kadang-kadang, mereka menciptakan sesuatu yang mendorong balik. Dan betapa hebatnya anda akan mendorong balik. Ingat ketika mereka pikir kata-kata mereka bisa menghancurkan anda, bisikan kecil mereka, penilaian mereka, upaya mereka untuk membuat anda merasa kecil. Sekarang lihat diri anda, setiap penghinaan yang mereka lontarkan menjadi batu bata di fondasi anda. Setiap penolakan menjadi pilar kekuatan anda. Setiap kali mereka mencoba meredupkan cahaya anda, mereka hanya mengajari anda bagaimana membakar lebih gelap, lebih dalam, lebih intens dari yang pernah mereka bayangkan. Anda tidak hanya bertahan hidup lagi, anda menjadi mimpi buruk terburuk mereka yang terbungkus dalam ketakutan terbesar mereka. Biar saya ceritakan tentang kekuatan sejati. Itu tidak terletak pada gelar mewah mereka, atau kantor sudut mereka, atau pengikut media sosial mereka. Kekuatan sejati itu ada dalam cara anda bisa tersenyum sekarang, mengetahui bahawa upaya mereka untuk menghancurkan anda hanya membuat anda lebih berbahaya. Itu ada dalam cara anda bisa berdiri di hadapan mereka, memancarkan kegelapan yang sama yang mereka coba tenggelamkan pada anda. Karena sementara mereka memainkan permainan kecil, status dan kontrol, anda mempelajari kebenaran pamungkas. Satu-satunya kekuatan yang penting adalah kekuatan yang tidak dapat mereka ambil. Dan bukankah itu lucu? Mereka pikir mereka sedang menulis akhir cerita anda, padahal mereka hanya menyiapkan puncak lelucon yang sempurna. Setiap air mata yang mereka buat anda tumpahkan, itu adalah bahan bakar sekarang.
Setiap malam mereka meninggalkan Anda sendirian. Itu hanyalah Anda yang merasa nyaman dengan kegelapan. Setiap pintu yang mereka banting di depan wajah Anda, itu hanya mengajari Anda cara mendobrak tembok. Mereka pikir mereka adalah penulis cerita Anda, tetapi Anda telah menjadi plot twist yang tidak pernah mereka lihat datang. Inilah intinya tentang monster yang kita ciptakan. Kita tidak bermain dengan aturan mereka lagi. Kita tidak mencari persetujuan mereka atau memohon penerimaan mereka. Kita telah mempelajari sesuatu yang tidak akan pernah mereka pelajari. Kebebasan sejati datang ketika Anda berhenti mencoba menyesuaikan diri dengan dunia mereka dan mulai membuat dunia menyesuaikan diri di sekitar Anda. Seperti bayangan yang tumbuh lebih panjang saat matahari terbenam, Anda telah meluas melampaui kemampuan mereka untuk mengukur atau menahan Anda. Ingin tahu puncak lelucon kosmik ini? Sementara mereka sibuk mencoba menghancurkan Anda, mereka sebenarnya menghancurkan diri mereka sendiri. Setiap upaya untuk menahan Anda hanya menunjukkan batas-batas kekuatan mereka sendiri. Setiap upaya untuk mendefinisikan Anda hanya mengungkapkan betapa tak terbatasnya diri Anda. Mereka menciptakan monster, tentu saja, tetapi bukan jenis yang mereka harapkan. Anda adalah jenis yang membuat monster mereka memeriksa di bawah tempat tidur di malam hari. Pikirkan tentang metamorfosis. Bukan jenis yang cantik dengan kupu-kupu dan bunga, tetapi jenis yang mentah dan primitif, jenis di mana sesuatu menghancurkan dirinya sendiri hingga komponen intinya dan membangun kembali menjadi sesuatu yang sama sekali baru. Itulah yang terjadi pada Anda. Mereka pikir mereka menyaksikan kehancuran Anda, tetapi sebenarnya mereka menyaksikan kelahiran kembali Anda. Dan sekarang Anda adalah sesuatu yang tidak mereka miliki, kata-katanya. Sesuatu yang tidak dapat difahami oleh pikiran kecil mereka. Ironi dari semua ini hampir terlalu sempurna. Mereka mendorong Anda ke dalam jurang, berfikir Anda akan larut menjadi ketiadaan. Sebaliknya, Anda menjadi jurang itu sendiri dalam tak berujung, tak terduga. Mereka bisa merasakannya ketika Anda dekat perasaan, berdiri di tepi sesuatu yang luas, gelap dan kuat. Itu bukan lagi ketakutan yang mereka rasakan. Itu adalah pengakuan. Pengakuan atas apa yang telah mereka ciptakan, atas apa yang telah mereka lepaskan. Jadi inilah kita di klimaks tragedi kecil mereka. Kecuali ini bukan tragedi, bukan. Ini adalah kisah transformasi. Kisah tentang bagaimana kesalahan terbesar mereka bukanlah mendorong Anda ke dalam kegelapan, melainkan berasumsi bahawa Anda akan dihancurkan olehnya. Sebaliknya, Anda telah menjadi sesuatu yang lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Sesuatu yang tidak hanya bertahan dalam kegelapan, tetapi berkembang di dalamnya, memerintahinya, menjadi itu. Dan sekarang Anda harus menunjukkan kepada mereka seperti apa kekuatan sejati itu. Bukan jenis yang perlu mengumumkan diri, bukan jenis yang menuntut perhatian atau pengakuan. T-Dark, Anda adalah jenis kekuatan yang berjalan diam-diam, yang bergerak dalam bayangan, yang membuat mereka mempertanyakan segala sesuatu yang mereka pikir mereka ketahui tentang kekuatan dan kelemahan, tentang kemenangan dan kekalahan. Biarkan mereka melihat apa yang telah mereka ciptakan. Biarkan mereka menyaksikan besarnya salah perhitungan mereka. Karena sementara mereka bermain checkers dengan hidup Anda belajar memanipulasi realitas itu sendiri. Sementara mereka pikir mereka membuang Anda ke dalam kehampaan, mereka sebenarnya melahirkan kehancuran mereka sendiri. Dan bukankah itu puncak lelucon yang sempurna bagi mereka? Jadi berdirilah tegak dalam kegelapan Anda. Biarkan itu menyelimuti Anda seperti baju besi. Biarkan itu mengisi Anda seperti napas. Biarkan itu membimbing Anda seperti naluri. Karena Anda bukan hanya kisah peringatan lain. Anda adalah cerita yang membuat mereka terjaga di malam hari, bayangan yang membuat mereka mempertanyakan realita mereka sendiri, monster yang mengingatkan mereka mengapa mereka seharusnya lebih berhati-hati tentang apa yang mereka ciptakan ketika mereka mendorong Anda terlalu jauh. Ingat, monster tidak takut pada kegelapan. Kita adalah kegelapan, dan sekarang saatnya untuk menunjukkan kepada mereka dengan tepat apa artinya itu.